Karena juga pondok pun ketika mau terjun ke politik itu banyak yang mengharamkan. Kenapa persoalannya? Kenapa? Karena masih berpikir, oh ini masih subhat, halal, haram, itu masih tinggi perdebatan seperti itu. Tetapi Zainul Abidin merombak itu semua dengan cara pandang bahwa pesantren ini bisa berjalan dengan baik, kegiatan keagamaan apapun bisa berjalan dengan baik kalau kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga memihak kepada pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Asyafi'i Group. Kali ini kita bersilaturahmi di dalamnya Gus Robit Wajdi di konten Ziarah Makbaroh. Teman-teman, kita hari ini sudah berkeliling-keliling ke beberapa tempat-tempat makam para ulama. Nah, kebetulan hari ini kita bersilaturahmi ke dalamnya Gus Robit Wajdi di Pondok Pesantren Nur Sobar. Nah, bagaimana perjuangan beliau untuk memimpin pondok pesantren ini kita ingin ulas, dan ada beberapa tokoh yang memang punya andil dalam sejarahnya di pondok pesantren ini, yaitu adalah Kiai Sobari Sulaiman dan Kiai Nur Abdul. Nah, hari ini saya didampingi oleh Gus Robit Wajdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini kontennya tentang Ziarah Makbaroh, profil tentang Kiai Sobari Sulaiman dan Kiai Nur Abdul. Mungkin panjenengan langsung bisa bercerita tentang profil beliau, perjuangan beliau, Gus. Tapi sambil nyantai, Gus, ya. Ini ada kopi, sebentar lagi ada susu. Enggak lengkap kalau ada susu. Kalau kopi memang khasnya, saya kemana-mana sih kopi, Gus. Tapi kalau susu itu jarang. Oke. Di sini akan memberi yang jarang-jarang. Oke, pripun Gus, monggo Gus. Nggih, tentang Kiai Sobari Sulaiman terlebih dahulu, Gus. Oh, nggih, Gus. Kiai Sobari itu putra dari Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman ini beliau pendatang lah di daerah sini, khususnya di Jember, di Desa Paleran. Itu pendatang, kalau beliau itu aslinya dari Jawa Barat, dari Pamijahan sana. Kebetulan dulu masa-masa penjajahan, artinya ya, jadi pelarian di sini, akhirnya termasuk salah satu yang bakat di daerah sini. Itu Kiai Sulaimannya. Kiai Sulaiman. Ya. Jadi cikal bakal pondok pesantren Nur Sobar itu awal dari Mbah Yai Sulaiman itu dulu mendirikan masjid lah. Jadi dulu itu yang awal berdiri adalah masjid. Ya, mungkin tadi dengan sudah ke sana. Jadi dari masjid itu akhirnya pada masanya putra beliau yang bernama Kiai Haji Sobari baru dibikinlah pesantren. Pesantrennya namanya Membol Ulum. Pada awal berdiri tahun 1942 kalau pesantrennya. Kalau pesantrennya tahun 1942. Nah, sejak saat itu mulailah akhirnya juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan formal. Aslinya kita murni salaf. Jadi kita murni salaf. Intinya ya di sini kalau sejarahnya dulu santri-santri itu zaman dulu ya bekerja. Dalam artian bekerja bukan dalam konteks istilahnya mereka bekerja di perusahaan atau apa, tapi ikut di warga sekitar, bantu-bantu di pondok, bantu-bantu di pengasuh. Artinya untuk istilahnya biaya makan kalau zaman dulu begitu. Jadi artinya kan karena santri dulu jarang dikirim juga. Dan jarang punya uang, nggak ada wesel, nggak ada ATM, nggak bisa transfer, apalagi yang banking misalnya itu sudah ada itu. Artinya kebanyakan santri di sini begitu. Ya, alhamdulillah juga santri-santri itu juga bukan hanya berasal dari daerah Jember atau Jawa Timur, kira di luar Jawa pun juga banyak. Jadi ada yang dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, itu juga ada, bahkan dari NTB. Artinya pertama yang ingin dikenalkan oleh beliau di Sobari ini
bahwa kenapa dinamakan Mambar Ulum untuk menjadi sumber daripada ilmu awalnya. Nah, hanya dipadukan lah, baru mendirikan namanya Madrasah Ibtidaiyah. Itu pun baru tahun 1974 atau 75. Mendirikan MI-nya Gus ya. MI-nya. 74 75. Ini susunya sudah datang. Ah, ini susunya ini cocok ini. Susunya sudah datang. Alhamdulillah. Tapi nggak ada sponsornya ya Gus ya. Nggak ada, karena belum ada yang mau menyponsori ini. Ini rokoknya aja nih, cuma beli sendiri nih ya, bagi sponsor ini. Mungkin bisa telepon Mas Agung. Lah, ini kayaknya wajib. Kita pakai rokoknya Jarum. Tapi ya apa Jarum? Mungkin kan itu guys. Jadi itu ya, itu pasca nih. Saya bilang pasca istilahnya pra dan pasca timbul. Baru istilahnya ketika terjadi pada setelah kemerdekaan lah Mas. Sampai Yesoba ini meninggal tahun 83. Beliau adalah pendiri pesantren Mambar Ulum. Jadi 42, beliau 83 meninggal. Terus beliau estafetnya diganti oleh putra-putra beliau, termasuk abah saya. Nah, sampai di detik itu akhirnya pola pesantren ini juga ada perubahan, karena kebetulan juga abah saya juga terjun di dunia politik. Jadi sini juga sempat jadi basis zaman dulu. Ada basis gerakan Ansor, gerakan NU, bahkan pembantian PKI juga. Artinya dulu itu sebelum kejadian Gestapo ya, kalau zaman Tahun 65 ya. tahun Gus ya. 65. Jadi gerakan-gerakan Gestapo itu jadi sini menjadi markas untuk yang istilahnya terkait gerakan PKI dan perjuangan. Jadi sebelum orang kadang ya zaman dulu, kalau zaman dulu kan tirakati pada gue. Ya beda dengan sekarang. Sekarang Gak betah luwe. Jadi begitu. Nah, baru ketika itu akhirnya muncullah penekanan di periode Orde Baru. itu sudah zaman Kiai Nur Abdul ya Gus. Iya, zaman itu. Bahkan masih zamannya Yesoba, cuma tidak lama. Iya, waktu itu kan pesantren kan juga ditekan oleh pemerintah. Bahkan pengajian kita ditunjukkan, bahkan dulu itu pernah di daerah sini sawah-sawah itu sama pemerintah mau dijadikan ladang rebu misalnya. Tapi Yesobari itu melawan. Yesobari. Iya, Yesobarinya melawan. Jadi sampai akhirnya pernah apa ya, ini cerita zaman dulu. Jadi sempat tarung juga sama TNI dan banyak cerita-cerita lah yang intinya dirasakan. Dan akhirnya masyarakat sini bisa menolak itu kaitannya tebu, Untuk penanaman tebu. Untuk ya Sulaiman kan ini kita bicara ya Nur Abdul, kemudian ya Kiai Sobari Sulaiman bin Sulaiman, Ya. terus terputus ya namanya Gus ya. Oke, Mungkin sesepuh-sesepuhnya tidak begitu hafal ini ya. Terus pada ujung awalnya dari Pamijahan. Pamijahan ya, Iya. daerah Sunda ya Gus. Daerah Sunda. Syekh siapa? Syambil Syekh Abdul Muhyi. di Yusrobit ini masih keturunan dari Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Nah, teman-teman, menarik sekali untuk kita simak tentang perjuangan Kiai Sobari Sulaiman. Bahkan tahun 42 pondok pesantren ini sudah berdiri, dan kita bisa bayangkan sebelum kemerdekaan kondisi situasi pada waktu itu memang sangat luar biasa, karena akan berhadapan dengan penjajah, VOC dan sebagainya. Kemudian beralih ke Kiai Nur Abdul yang pada waktu itu memilih jalur perjuangannya melalui jalur politik. Pada waktu itu salah satu partai yang dijadikan satu, karena pada waktu itu partai itu dibagi menjadi tiga, ada PDIP, ada Golkar, ada P3. Jadi yang membela tentang Islam itu di P3 kebetulan Kiai Nur Abdul itu abah dari Gus Robit Wajidi ini, itu memimpin partai politik itu untuk melakukan sebuah perubahan
di struktur masyarakat sosial. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita tahu perlu kita apresiasi perjuangan beliau yang tadi sudah diceritakan tentang Kiai Sobari Sulaiman, bahwa perlawanan dari grassroots masyarakat sampai berbenturan dengan pemerintah pada waktu itu dalam birokrasi TNI maupun Polri juga. Waktu itu tidak ada TNI Polri ya, ABRI mungkin gitu. ABRI. Jadi sempat membela rakyatnya untuk sebuah keadilan. Nah, itu perjuangan-perjuangan beliau di daerah desa Paleran ini. Nah, Gus, itu perjuangan-perjuangan yang Gus ya. Jadi memang benturannya luar biasa. Benturannya luar biasa. Nah, itu karena membawa Islam di sini, itu kan ada Islam yang tidak bisa diterima, gitu ya. Ada yang diterima oleh masyarakat, mungkin corak Islam yang dibawa oleh Kiai Sulaiman, Kiai Sobari Sulaiman dan Abdul itu memang corak Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa merangkul masyarakat. Mungkin artinya bisa memberikan sedikit konsep tentang Islam yang bisa diterima di masyarakat. Oke, artinya begini, memang sosok Kiai Sobari Komponen Labu ini punya cara pandang dan cara berbeda. Kalau pendekatan dari Kiai Sobari lebih kepada pendekatan kultur, pendekatan adat. Bahkan zaman itu rutin diadakan di pesantren itu, kalau sekarang istilahnya ada tarung bebas. Oh gitu ya. Ya, kita pernah melaksanakan itu tahun sekitar mulai tahun 70-an sampai 89. Saya masih ingat waktu itu. Jadi kita rutin setiap misal mau impian kita adakan tarung bebas. Yang kedua sebelumnya juga ada misal yang jaranan apa. Jadi tidak murni harus ngaji dulu. Melalui budaya dulu ya. Melalui pendekatan budaya. Jadi itu yang akhirnya menarik simpati dari masyarakat. Jadi tidak mau, karena kan di sini kan juga kulturnya itu masyarakatnya kan Asia banget juga. Jadi kejawennya masih kuat waktu itu. Kejawen masih kuat. Misal mau apa namanya ke sawah itu mau nanam awal masih ada sambutan zaman itu bergeser di tahun 90-an. Mau tahun 90-an itu baru bergeser. Sudah mulai yang nilai-nilai Islamnya masuk. Iya, nilai-nilai Islamnya sudah masuk. Istilahnya ritual-ritual seperti itu sudah mulai hilang, berangsur hilang. Yaitu sebuah titik keberhasilan ketika kita mengenalkan Islam dengan cara pendekatan secara kultur, tetapi tidak meninggalkan esensi keislamannya. Oh gitu. Ya, tidak merubah 100%. Tidak merubah. Selamatan ya tetap, tapi nilai Islamnya masih ada. Masuk. Masih ada. Itu gaya-gaya dari Yesus. Dan juga karena pada waktu itu juga dia ngapain terus. Jadi apa namanya pesantren itu kan kayak menjadi sentral. Jadi bukan hanya masalah keagamaan, tapi masalah ekonomi, juga masalah sosial. Bahkan di pondok dulu itu pernah ada lumbung, Gus. Kalau mungkin zaman Pak Harto ada lumbung apa namanya itu, lumbung desa ya. Lumbung. Iya, lumbung. Penyimpanan padi. Di pondok itu juga begitu. Jadi istilahnya untuk membantu kepada masyarakat zaman dulu. Yang kedua juga untuk istilahnya kan dulu dokter angel. Gitu ya. Jadi wong loro panas kadang yang dia ini. Kadang dengan air itu air dulu Gus, dulu begitu. Saya kan ada campuri mixagram ya tidak sambung. Jadi artinya kan pesantren itu sebenarnya memang betul-betul komplit untuk menjawab semua persoalan dan permasalahan masyarakat. Nah, cuma sekarang ini kan begini. Baru di masa-masa beda nih kalau tak cerita dulu. Baru di masa Nur Abdi ini kita memang lebih intens arahnya itu penyatuan istilahnya cara pandang ketika santri, agama, politik, budaya, negara. Karena memang tantangannya berbeda pada waktu itu tantangannya berbeda. Karena tantangan waktu itu kan katakanlah istilahnya orang Islam itu partainya kan tidak pernah menang. Artinya kebijakan kita selalu kalah pada waktu itu. Jadi mau tidak mau akhirnya santri harus turun. Karena apa kok harus begitu? Karena juga pondok pun ketika mau terjun ke politik itu banyak yang mengharamkan. Kenapa persoalannya? Kenapa
karena masih berpikir, oh ini masih subhat, halal, haram, itu masih tinggi perdebatan seperti itu. Tetapi Zainul Abidin merombak itu semua dengan cara pandang bahwa pesantren ini bisa berjalan dengan baik, kegiatan keagamaan apapun bisa berjalan dengan baik kalau kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga memihak kepada pesantren. Maka ketika ada sosok santri atau apa yang istilahnya punya kapasitas dan mampu dan mau terjun ke bidang politik, maka itu menjadi wajib. Kalau tidak begitu, sopo sih bilangnya. Karena bagaimanapun kita hidup di negara yang bukan negara agama, tapi negara yang berdasarkan paling tidak asas demokrasi, kan yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, untuk di sini maka kita memang harus masuk, dan gaya Nahdlatul Ulama kan di sana. Maka itu yang dikembangkan. Jadi dulu bahasa itu jarang sarungan, kalau lebih senang celonoan. Iya, jadi bahasa itu lebih senang itu liyane sarungan, beliau celana. Meskipun dipandang, wah ini Muhammadiyah zaman dulu, ini isbal. Iya, jadi begitu. Lah padahal sekarang orang itu ya biasa malah kataan dendek. Oh, Gus Dur. Dari MRRI ketahuan malah kataan. Iya. Masyaallah. Jadi artinya memberikan sesuatu, istilahnya pandangan kepada masyarakat itu bahwa ini persoalan agama itu bukan hanya kepada simbol saja, bahwa yang sarungan itu saja, yang pakai baju takwa itu berarti imannya kuat, bukan hanya begitu kan, simbolisasi. Iya, bukan simbolisasi, tetapi bagaimana esensinya. Samanya ketika ngomong Pancasila, oh nggak ono iki dalile ndi ono dalil Pancasila, tetapi kan esensinya. Zainul Abidin itu mau menanamkan Islam corak yang memang bernegara, bersosial, berbudaya, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, itu nilai-nilai itu yang dikembangkan oleh Zainul Abidin. Nah, sangat menakjubkan teman-teman perjuangannya Zainul Abidin, ya, bagaimana mulai merubah pola dalam metode pendekatan terhadap masyarakat yang sangat signifikan, mulai dari santri yang memang terkesan kemunduran dan sebagainya. Sebenarnya salah orang berpikir kalau santri mundur, pikirnya itu salah, bahwa santri itu adalah yang mempunyai pola pikir yang sangat progresif, karena ada pembelajaran, ada materi, ada bermasyarakat, yang terakhir adalah etika dan akhlak di dalam spiritual, ya, spiritual dalam diri santri itu. Makanya Zainul Abidin mencoba untuk menerobos itu, sehingga kesan yang santri itu keterbelakang, santri itu kolot dan sebagainya, itu akan habis ketika mengikuti pola-pola modernisasi itu. Nah, itu teman-teman tentang profil dan perjuangan Zainul Abidin. Beliau meneladani kita bukan hanya simbolisasi Islam, tapi pada esensi dan substansi Islam. Itu yang paling penting di dalam kita beragama dan beribadah. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dialog dan perbincangan kita. Kita akan jalan-jalan dulu, kita lihat anak-anak yang sedang masak-masak Gus. Masak-masak. Kalau di pondok itu, apa namanya Gus? Gendok. Namanya gendok itu, kalau di pondok itu gendok. Nah, kemudian ada yang bersih-bersih, dan kita nanti akan ziarah ke makam Kiai Sobari Sulaiman dan Kiai Sulaiman. Kita bertawasul di sana, kita tabarukan di sana. Semoga ziarah makbarah kita diridhoi oleh Allah SWT, dan kita mendapatkan barokah dari para ulama. Ayo teman-teman, kita lihat di pondok dan kita berziarah di makam beliau.